Beberapa hari terakhir, ruang publik kita ramai membicarakan satu nama, yaitu Aurelie Moormans. Bukan karena karyanya atau prestasinya, tapi karena pengakuan tentang pengalaman masa lalunya yang berkaitan dengan child grooming. Komisi Perlindungan Anak Indonesia merespon pengakuan ini dengan satu penegasan penting. Child grooming adalah bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang seringkali tidak disadari saat sedang terjadi. Dan di titik itu, seharusnya perhatian kita bergeser. Bukan ke siapa orangnya, tapi ke apa masalahnya. Karena kasus ini tuh bukan cuma sekedar soal satu nama, tapi ini soal kejahatan terhadap anak yang seringkali lolos dari radar kita semua. Gua Ahmad, dan ini Dikasih Paham. Kalau kita dengar kata kekerasan terhadap anak, yang sering kebayang tuh kekerasan fisik. Misalnya ada luka, atau ada paksaan, dan juga ada ancaman. Padahal child grooming jarang bekerja seperti itu. Child grooming itu pelan, bertahap, dan seringkali dibungkus dengan perhatian. Pelakunya tidak datang sebagai orang asing yang menakutkan. Justru sering datang sebagai orang yang terlihat peduli dan memberi rasa aman. Anak dibuat merasa spesial, merasa dimengerti, dan merasa ada yang bisa dipercaya. Sampai batas etika pelan-pelan menghilang. Dan ketika rasa tidak nyaman muncul, anak seringkali sudah terjebak dalam relasi yang membingungkan. Dari kacamata hak asasi manusia, ini poin penting yang harus kita pahami. Anak bukan sekedar belum dewasa. Anak adalah subjek. Dia punya hak untuk merasa aman. Dia juga punya hak untuk dilindungi. Dan punya hak untuk tumbuh tanpa manipulasi. Dalam relasi antara anak dan orang dewasa, tidak pernah ada posisi yang setara. Pasti ada ketimpangan usia, ketimpangan pengalaman, dan juga ketimpangan kuasa. Karena itu, dalam perspektif HAM, child grooming tidak pernah bisa dibenarkan. Bukan soal anaknya mau atau enggak, tapi karena persetujuan. Hanya sah kalau diberikan oleh pihak yang benar-benar setara dan bebas dari tekanan. Dalam relasi grooming, kondisi itu tidak pernah ada. Masalahnya, pemahaman ini belum sepenuhnya hidup di masyarakat kita. Masih sering kita dengar pertanyaan yang tanpa sadar tuh menyalahkan korban. Misalnya nih kayak gini, kenapa waktu itu gak nolak? Atau kenapa baru cerita sekarang? Atau bisa juga, kok bisa kejadian? Padahal banyak korban grooming baru menyadari apa yang dialaminya setelah bertahun-tahun berlalu. Dan ini bukan kesalahan korban loh. Ini adalah dampak dari manipulasi. Disinilah negara seharusnya hadir. Bukan cuma sebagai penegak hukum, tapi sebagai pelindung hak anak. Kasus yang mencuat belakangan ini seharusnya jadi momentum refleksi bersama lah. Termasuk bagi institusi negara. Khususnya lagi nih, Kementerian Hak Asasi Manusia. Karena child grooming bukan sekedar isu pidana loh, tapi juga isu perlindungan hak anak secara menyeluruh. Ya kalau kita boleh jujur nih, masih banyak loh pendekatan negara nih yang masih bersifat reaktif. Baru sibuk ditangani setelah kejadian. Padahal tantangan terbesarnya ada di pencegahan. Masukan konstruktifnya jelas dan relevan. Pertama, literasi HAM anak perlu diperkuat secara serius dan berkelanjutan. Bukan sekedar kampanye sesaat, tapi edukasi yang masuk ke sekolah, keluarga, dan ruang digital. Anak perlu tahu apa itu relasi yang sehat, dan orang tua juga perlu peka terhadap tanda-tanda manipulasi. Guru dan aparat juga perlu tahu bagaimana cara merespons tanpa harus menghakimi. Kedua, penanganan kasus harus benar-benar berperspektif korban,
dalam kasus child grooming, yang dibutuhkan korban bukan kecurigaan, tapi empati. Bukan tekanan, tapi rasa aman. Di sini, Kementerian HAM bisa mendorong standar penanganan lintas lembaga yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologi anak. Nah, yang ketiga, ruang digital tidak bisa lagi dianggap netral. Banyak nih relasi berbahaya hari ini yang berawal tuh dari ruang daring. Dan negara perlu hadir lebih serius. Bukan hanya lewat aturan, tapi lewat kerjasama nyata dengan platform digital. Dan penguatan sistem perlindungan anak. Dan satu hal penting, jangan pernah membebankan tanggung jawab perlindungan kepada anak. Anak perlu dibekali pengetahuan, tapi tanggung jawab tetap ada pada orang dewasa dan juga negara. Kasus yang ramai dibicarakan hari ini seharusnya tuh nggak berhenti sebagai headline berita aja. Kasus ini harus jadi pengingat bahwa child grooming itu nyata. Bisa terjadi di lingkungan terdekat dan juga sering datang dari orang yang dipercaya. Kalau kita serius bicara soal HAM, maka perlindungan anak harus dimulai sebelum anak menjadi korban, bukan setelahnya. Karena pada akhirnya, cara sebuah negara melindungi anak-anaknya adalah cermin dari cara negara menghargai martabat manusia. Dan Kementerian HAM punya peran penting untuk memastikan negara tidak selalu datang terlambat. Gue Ahmad, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut lo penting.